Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama. Ibu ada yang bawa duit nggak? Kalau ibu menyantuni anak yatim, duitnya dari mana, Bu? Ibu siang kerja, bapak siang kerja cari duit, apa jemput duit? Bapak nggak berani jawab. Cari duit apa jemput? Kalau cari duit pas dapat masuk hati, wah ini rezeki saya. Betul apa tidak? Tapi kalau jemput berarti apa? Wa atal mala, dan sampaikan hartanya kepada orang-orang tercinta. Zawil qurba, yang dekat dulu. Mungkin kalau sedekah yang jauh belum sampai, yang dekat dulu kasih sedekah. Yang jauh-jauh sedekahin terus. Tetangganya nggak pernah, padahal sama-sama membutuhkan. Ada nggak yang kayak gitu? Istri orang disayang-sayang, istri sendiri kurang. Ada nggak? Hah? Saya tadi ada yang ganteng sholat, nggak ada yang nyawer. Perasaan kemarin ada di luar banyak yang nyawer. Coba ibu nyawer sama Mas. Langsung dipecat, tanda tangan boleh. Enggak ya? Iya. Dengan orang terdekat, maka kita itu menyampaikan saja harta kita. Kenapa? Kalau rezeki itu kita pegang, sebetulnya adalah rezeki Allah yang sudah dititipkan kepada kita. Maka kita punya kewajiban wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama. Betul apa tidak? Rezeki itu Allah siapkan. Kita itu sebatas jemput. Setelah jemput dapat, Allah memberikan tugas kepada kita, sampaikan kepada yang berhak. Betul apa tidak? Tadi sudah ada yang menyampaikan, alhamdulillah. Maka ketika Allah sampaikan kepada yang berhak, rezeki itu Allah akan lipat gandakan. Betul apa tidak? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Janji Allah sebagaimana ayat tadi, Allah akan jadikan kebaikan itu akan menjadi 7, yang 7 itu akan dilipatkan menjadi 100. Amin Allahumma. Hadirin yang saya hormati, jadi saya pesan yang pertama kepada panitia, mari acara seperti ini kita lanjutkan tahun depan. Kasih tahu para agnia, sebetulnya banyak orang yang mau, tapi mungkin karena kita kurang sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada amalan Muharram. Yang paling ringan ternyata menyantuni anak yatim. Betul apa tidak? Kalau untuk ziarah 3 juta paling ringan. Kalau untuk sowan pada kiai, mungkin masa sowan kiai kok gawane berondolan. Pantas badan. Kayaknya punya Pak. Ya, pulau-pulau rezekinya di berondolan. Pakai stroke. La ilaha illallah. Murid. Tiba-tiba muridnya salah, ajeng betul bulak liwat berondol. Ya yuk kadang seuzon. Berondolan kawan dirane. Padahal badan sengaja. Ajeng soal kiai ini kudu bobo. Boten ono gini ngalakan waktu kangge kerja akhirnya boten kerja ini Ramadan. Tapi kalau satu hari saja disantunkan kepada anak yatim, mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana. Amin Allahumma. Kalian di sini berapa Mas? Pak Irman agar bayar tiang dan harian. Benar orang aku. Yakin, nek sing tukang 100 ya mangka. Biar badan. Nek orang belum puluh tambah rokok biar mangka. Biar badan. Ibu-ibu malah gaji gede nggih. Pokoknya kuat. Waktu dipecah gunung ditendang sampai hancur. Sampai mempat. Yo ki gajian kabeh. Allah, yo wis iki meneh.
Gila badan. Ah, bapak. Terus akan ditumpuk-tumpuk di tampang ibunya. Alhamdulillah. Bilang putranya, "Ma, telas. Gajian 2 juta, HP-nya 2,5 juta. Panggil ibu, apa sampan gerah? Iya, coba sampai 10 kesel pak. Kenapa? Kepengen kan gak gajian kurang 500. Kok nggak tuh? Gila badan. Apa langsung bayar ngaji 2,5 juta? Cuma sampai mau ngaji. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari semangat berhijrah, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menurut bahasa artinya berpindah. Kalau bahasa artis dari yang tidak berhijab jadi berhijab. Betul apa tidak? Saat emang ibu-ibu sini berhijab semua, bapak-bapak malah nggak ada. Ya. Berhijab adalah hijrah badaniyah. Tapi lebih penting daripada hijrah badaniyah adalah hijratul qalbi. Yang harus hijrah adalah hati. Betul apa tidak? Hijab bisa dibentuk satu saat secepat-cepatnya, tetapi hijratul qalbi harus dibentuk semenjak kita menanamkan tauhid dari kita lahir sampai kita balik, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai mati badi kondur mau menghadap kepada Allah Subhanahu men tetap netepi kalimat la ilaha illallah. Maka Allah tegaskan dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillah. Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillah bi anfusihim wa amwalihim wa anfusihim. Allah tegaskan hendaknya marilah kita berhijrah dengan apa? Dengan semangat dalam rangka untuk menuju hijrah, menuju ridho Allah Subhanahu. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Wa anfusihim, kalau tidak punya harta, dengan badannya, dengan jiwanya. Pak De, aku harus jihad, tapi gak gue kalau mau bangun masjid. Mangkat sebulan, royongan terus. Jihad apa bukan kira-kira? Jihad memperjuangkan keluarga, jihad memperjuangkan agama, jihad mendidik anak-anaknya. Semua harus diniati karena ingin mencari ridho, karena hijrah mencari ridho Allah. Barang siapa yang hijrah karena Allah, maka dia akan menemukan ridho Allah Subhanahu. Sehingga saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi hijrah yang sempurna, hijratul qalbi dan hijratul badaniyah. Betul apa tidak? Karena Rasulullah SAW perjuangan beliau adalah menghijrahkan orang Mekah, hijratul qalbi, menghijrahkan orang Mekah dari jahiliyah menuju ke zaman yang modern, zaman yang benar-benar Rabbaniyah. Artinya apa? Mengetahui bagaimana siapa yang harus disembahnya. Apa sih yang dimaksud dengan jahiliyah? Jahiliyah itu orang-orang musyrik dulu banyak yang menyembah bukan kepada Sang Khalik, tapi justru menyembah pada ciptaannya sendiri. Maka bagaimana konsekuensinya? Mari kita jaga jangan sampai yang kita malam hari ini memperingati hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak untuk hijratul qalbi. Jangan sampai kita bertemu dengan jahiliyah modern kedua. Betul apa tidak? Saya mau sedikit kira-kira. Bu, ibu-ibu kalau dipanggil bapak sama dipanggil HP nurut mana kira-kira? Apa ya? Apa itu ya?
ya. Bolehlah kita itu mungkin kalau dipanggil HP nurut, betul apa tidak? Tapi jangan kurangi taat dan patuh kepada suami, betul apa tidak? Supaya suaminya tambah tersenang. Ini mengatakan, jadi wong wadon kan anggeramu, kalau cerita, ayo pada pengajian, Papa, kalau isin, apa isin? Nah dia ardana sampan cerio, isin orang di dalam ayo, betul dewi di dalam ayo. Bisa tambah irang. Ini Ramadan. Bu, karena sampai di dalam tambah irang ini Ramadan. Pangaran bocor putih. Bosok non saya oke. Memang ge makan ge. Nah ini ngali belum dalam bacanya dia makan ge. Kepengen ini dia ayu dia Ramadan ge. Tapi orang itu masih sekinter ya. Papa-papa ini Ramadan. Papa ini wahai karwane tampil manis, cantik, glowing, semlokai. Oh nanti itu masih sekingkar. Alah pupur berita. Baik di mata kepengen karwane bergetok lemu, sehat. Lalu dino dijalui duit terus sehat tuh pun ini Ramadan gini. Wapu, sinulas, kosong. Ini konsolnya pulau deh. Kita kan mau pakai kondangan meneh. Apa sih anak kondangan? Ya sih, langsung naik hitam. Butuh pirang-pirang kok. Langsung kelar bapak. Acan putih makan sholat. Nah, naik takut sholat. Nah, rasa nggak panggil deh. Jadi lesson bisa lo bagus, disentak bocone. Ya Allah, pas nih ke sholat ya Allah, paling mau kuat. Bocor siji kok ya jadi bermau. Tapi ini ku buat tentang harga binangon. Amin Allahumma. Harga binangon insyaallah Pak sedikit muka berkah. Wis nek sampean rada kesel aku sing lewat. Lagi kan kerja nang waktu Allah waktu sampean we. Atine sing atos karo aku amah. Apa meneh kurwa? Ini Ramadan. Niki bapak-bapak gagak ini kalau yang benar tunduk kabeh ini Ramadan. 50. Bapak-bapak yang tengah izin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari dengan memperingati peringatan kemerdekaan RI yang ke-77, mari kita berhijrah dari yang belum merdeka, mari kita merdekakan diri kita, mari kita merdekakan diri kita untuk tidak terbelenggu oleh nafsu. Setuju Ramadan? Kenapa kita kadang benci dengan kawan, iri dengan tetangga? Karena hati kita belum hijrah kepada Allah. Ini Ramadan. Karena hati kita itu masih dibelenggu oleh nafsu. Kalau kadang gumun, ada orang sholat sudah tekun, tanai ombok, pas nandur kelompok milih bagus, nonton Ramadan. Hah? Sudah mungkin waktu dicedang berapa kaji? Aman kalau pancang kayak gini. Mari merdekakan diri kita dari nafsu, dari ambisi yang sekiranya mungkin Allah tidak ridai. Ini Ramadan. Mungkin orang lain sudah berbuat baik semaksimal mungkin, tapi belum tentu menurut kita baik. Betul apa tidak? Kita harus sadar apa yang terbaik untuk orang lain bukan yang terbaik untuk kita. Indonesia dengan berbagai macam suku dan berbagai macam agama, dalam rangka Allah memberikan keleluasan kepada kita untuk bisa merdeka dan bisa saling menghargai dan menghormati. Setuju apa tidak? Ibu-ibu yang kulitnya putih, jangan mentang-mentang kulitnya putih ngomong sama yang hitam. Betul atau tidak? Yang hitam juga sama-sama. Walaupun ireng sing penting hatinya putih. Urung tentu kok. Sing putih ono sing hatinya putih. Kira boten. Artinya apa? Beda boleh, tapi sesungguhnya Allah ciptakan perbedaan supaya kita bisa mengerti dan mencari hikmah dari perbedaan. Gini boten. Hari ini, malam hari ini tentu kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk berhijrah kepada Allah.
Ketika Rasulullah SAW berhijrah di Mekah tidak berhasil. Berhijrah bukan berarti untuk mundur, untuk kalah, tetapi berhijrah adalah mundur untuk menang. Setuju apa tidak? Rasulullah SAW memperjuangkan tauhid di Mekah 11 tahun. Ada yang menceritakan 13 tahun. Hanya beberapa orang yang masuk ke dalam agama Islam. Hanya beberapa orang yang mau mengikuti Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, maka disambut dengan sukaria oleh orang Madinah. Maka begitu kedengaran Rasulullah sampai di Madinah, orang Madinah langsung membaca salawat. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajib syukru alaina mada'a lillah hidayah. Musiknya Musa dulu, saya mau bersuara bareng-bareng dengan jamaah. Monggo sekarang. Tala'al badru min saniyati wada wajib syukru